Halo teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri lagi. Halo, saya Sektio Coy Sarif Apalevi dengan NIM 3 digit terakhir saya 026 dari TRO Angkatan 2024. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau memberi sebuah materi tentang peran PID dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Sebelumnya kan kita masih di awal-awal nih. Kontrol sistem PID itu apa sih gitu kan? Sistem kontrol itu kan mekanisme yang digunakan untuk mengatur proses agar output sesuai dengan set point yang diinginkan. Nah, set point itu apa? Set point itu kayak hasil yang kita pengen, uh, ya hasil yang kita inginkan. Misal kayak dari sebuah sistem ini kita pengen tuh halnya kayak begini gitu. Kayak sebuah contoh simpelnya itu, uh, oh aku pengen bisa seperti ini nih gitu kan. Nah, untuk bisa melakukan hal tersebut teman-teman tuh harus apa? Misal kayak harus belajar, harus latihan dan lain-lain, dan dengan outputnya sesuai dengan yang teman-teman mau, jadinya teman-teman bisa menguasai hal tersebut atau bisa ahli dalam hal tersebut gitu kan. Nah, tujuan utama PID itu sendiri adalah menjaga stabilitas, akurasi, dan kecepatan respon meskipun terdapat gangguan. Nah, kenapa di sini terdapat gangguan? Nah, gangguan itu kayak bisa aja kalian nih mau mencapai set point kalian, terus kalian juga udah kayak latihan dan lain-lain. Pasti kan di latihan dan belajar tersebut, dalam proses tersebut kan ada gangguannya kan, kayak misalnya kalian malas dan lain-lain gitu kan. Tapi itu tuh tidak mengganggu proses kalian gitu loh. Enggak sih, sebenarnya mengganggu proses, cuma nggak terdapat dalam sistem lah gitu istilahnya. Nah, salah satu konsep penting dalam sistem kontrol itu feedback. Jadi kayak makanya di setiap proses itu ada yang sebuah sensor. Misalnya kayak dalam kehidupan sehari-hari kita tuh belajar, makanya ada guru, terus ada pelatih gitu kan. Karena untuk mengevaluasi kita apa yang kurang dari kita. Begitu juga dengan sistem kontrol ini, karena untuk mencapai set point yang kita mau, dia ada feedback. Nah, feedback itu bekerja dengan cara membandingkan output aktual dengan nilai acuan. Nah, nilai acuan itu adalah nilai yang mau kita tuju. Nah, terus kemudian selisihnya atau errornya itu digunakan controller untuk melakukan koreksi. Nah, controllernya itu apa sih? Controllernya itu bisa berupa sensor gitu teman-teman. Nah, jadi controller itu adalah salah satu bentuk controller yang paling populer dan paling banyak digunakan di dunia industri. PID terdiri dari 3 komponen utama, yaitu proporsional, memberikan aksi kendali sebanding dengan besar error. Semakin besar error, semakin besar pula sinyal koreksi. Itu teman-teman. Itulah kenapa di setiap latihan atau setiap belajar itu ada yang namanya guru dan pelatih. Begitu juga dengan sistem. Di sistem proporsional ini itu ada yang namanya sensor untuk mengkoreksi kendali sebesar dengan besarnya error gitu teman-teman. Nah, integral adalah mengakumulasikan error dari waktu ke waktu untuk menghilangkan error steady state sehingga sistem bisa mencapai target dengan akurat. Jadi kayak ada nilai evaluasinya gitu teman-teman, biar dia tuh bisa mencapai target dengan akurat gitu kan. Jadi lama-lama error itu hilang gitu. Derivatif bereaksi terhadap laju perubahan error sehingga mampu mempercepat respons sistem sekaligus meredam osilasi gitu teman-teman. Oke, lanjut ke next slide. Nah, di sini ada tujuan sistem kontrol. Tujuan sistem kontrol itu membuat sistem berjalan sesuai yang diharapkan meskipun terdapat gangguan atau perubahan kondisi lingkungan. Nah, ini menurut Ogata, yaitu penulis buku dasar sistem kontrol atau sistem kontrol atau PID gitu kan. Tujuan utama sistem kontrol itu dapat dirinci jadi stabilitas, akurasi, kecepatan respon, robustness atau ketahanan. Nah, komponen utama sistem kontrol itu ada sensor, alat ukur untuk membaca kondisi nyata, ya kan. Terus ada controller atau PID untuk menghitung aksi kendali berdasarkan error, ya kan. Aktuator, perangkat
yang menggerakkan sistem seperti motor, valve atau heater, ya pokoknya yang bergerak gitu kan, seperti yang membuka menutup atau kayak keran itu maksudnya valve gitu kan. Terus plan proses, sistem fisik yang dikendalikan ya kan, set point, nilai target yang diinginkan sesuai dengan yang kalian inginkan atau perusahaan atau uh, orang lain inginkan gitu kan. Feedback loop, jalur umpan balik dari output ke controller. Nah di feedback loop ini ada sensor yang untuk ngasih tahu kondisi nyatanya tuh, oh ini kondisi nyatanya tuh begini loh gitu kan, coba kamu atur ulang, jadi dia ntar prosesnya jalan lagi gitu teman-teman, sesuai yang kita inginkan. Nah untuk prinsip dasar PID sendiri itu ada aksi proporsional memperbesar sinyal kendali sesuai besar error, jadinya responnya itu cepat, terus tetapi biasanya masih menyisakan error walaupun ya mungkin sedikit atau gimana gitu kan. Terus ada aksi integral menjumlahkan error terhadap waktu sehingga mampu menghilangkan error jangka panjang. Kekurangannya bisa membuat respon lebih lambat gitu. Terus ada derivatif, merespon laju perubahan error, membantu menstabilkan sistem dan mengurangi overshoot. Nah ini ada contoh penerapan PID secara sederhana ya. Nah di sini aku ambilnya dari kehidupan sehari-hari, itu mesin cuci otomatis sama rice cooker ya kan. Nah kalau di mesin cuci otomatis itu dia kan ada yang namanya putarannya itu ya teman-teman. Nah itu kan buat ngatur seberapa cepat drumnya itu berputar ya kan. Nah itu ada sensor RPM ya kan, yang memberikan feedback ke controller ya kan. Ini proporsional mengoreksi putaran, terus integralnya menjaga kestabilan selama putaran itu, dan derivatif meredam perubahan mendadak agar cuciannya itu aman gitu. Terus yang kedua ada rice cooker ya kan, menjaga suhu panci tetap stabil agar nasi matang sempurna. Kalau ini kayaknya aku agak salah tulis ya teman-teman, mungkin menjaga suhu panci tetap stabil itu pas nasinya matang biar nasi tetap hangat. Nah kalau untuk memasak nasi kan dia juga sebenarnya juga bisa sih tetap stabil gitu kan, biar di suhu tertentu nasinya tuh matang gitu loh ya kan. Nah sensor suhu menjadi feedback untuk controller ya kan, mengatur daya pemanas ya kan, itu proporsional mempercepat pemanasan. Terus integral memastikan nasi matang tanpa error, dan derivatif mencegah gosong karena panas berlebih gitu. Nah kelebihan dan kekurangannya itu ada banyak ya teman-teman. Nah, kalau kelebihan itu sederhana dan mudah diterapkan, fleksibel, efektif, murah dan andal, terus teruji ya kan. Nah kekurangannya itu butuh tuning yang tepat ya kan, karena kalau tuning yang nggak tepat nanti entah itu kita cepat rusak atau apa tuh namanya, nggak sesuai sama yang outputnya yang kita mau gitu kan. Nah gitu. Terus kurang optimal untuk sistem non linear dan kompleks ya kan, tidak antisipatif ya, sensitif terhadap noise, itu tuh kayak gangguan gitu. Terus ada trade off performa gitu. Nah itu udah selesai, dan sekarang kesimpulannya teman-teman dari pembahasan yang telah dilakukan ya kan, dapat dipahami bahwa PID controller memiliki peran besar dalam menjaga sistem berjalan sesuai dengan target meskipun terdapat gangguan. Penerapannya tidak hanya terbatas di industri, tetapi juga dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah ini aku tadi masuk ini cuma 2 ya kan, tapi ada banyak hal lain di sekitar kita, kayak ada rice cooker, mesin cuci ya kan, terus kulkas juga masuk ya kan, terus microwave bisa masuk, terus ada kayak setrika juga masuk gitu kan. Nah hal ini menunjukkan bahwa konsep sistem kontrol modern benar-benar relevan dan bermanfaat bagi aktivitas manusia ya kan? Meskipun demikian, PID tetap memiliki keterbatasan sehingga penggunaannya perlu disesuaikan dengan karakteristik sistem yang dikendalikan, dan juga perlu disesuaikan juga dengan karakteristik manusia itu sendiri teman-teman, karena balik lagi, karena alat itu diperlukan untuk kita membantu kehidupan kita, keberlangsungan kehidupan kita gitu. Jadi juga perlu
karakteristik manusianya gitu. Oke, sekian dari penjelasan singkat aku ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.